seperti sebuah permainan. Dan ya, seperti semua permainan, kalau kita mau menang, kita harus paham aturan mainnya. Terutama aturan-aturan yang nggak pernah ditulis di buku manual. Tapi, ada satu fakta yang jujur aja agak brutal sih. Sekitar 90–95% trader retail, ya trader mandiri seperti kita yang trading dari rumah, ujung-ujungnya kehilangan uang. Itu angka yang besar banget kan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan para pemain besar secara berbeda? Apa rahasia mereka? Tenang-tenang, ini bukan soal rahasia kok. Ini semua tentang pendekatan yang benar-benar berbeda. Dan kita akan bedah tuntas sekarang. Oke, ini gambaran besarnya buat kita hari ini. Kita bakal intip permainan di belakang layar, bedah perbedaan pola pikir yang paling krusial, bongkar mitos-mitos yang menyesatkan, lihat gimana cara para pro bekerja, dan yang terpenting, kita tutup dengan aset paling kuat yang bisa kita punya. Kalau aja kita bisa pasang kamera CCTV di lantai bursa, kita bakal lihat pemandangan yang aneh. Saat para pemain institusional lagi borong besar-besaran, trader retail malah lagi panik jual. Dan sebaliknya, pas institusi mulai jualan, trader retail justru lagi semangat-semangatnya beli. Mereka itu hampir selalu ada di sisi yang berlawanan. Akar dari semua ini sebetulnya sederhana banget, tapi ini dia yang paling fundamental. Semuanya kembali ke satu konsep. Bedanya antara beli barang dengan harga grosir dan harga eceran. Nah, coba lihat bedanya di sini. Pola pikir eceran yang diajarin di mana-mana itu kan beli pas semuanya kelihatan cerah. Berita bagus, tren lagi naik, harga lagi tinggi-tingginya, rasanya aman banget kan? Tapi buat para institusi, itu justru lampu merah, itu sinyal harga eceran yang kemahalan. Mereka malah nungguin saat-saat pasar lagi pesimis, pas berita jelek, pas harga anjlok. Kenapa? Karena disitulah diskon besarnya muncul. Gini deh analoginya, biar gampang. Kalau Anda mau beli TV baru, Anda beli pas harganya lagi mahal-mahalnya, atau nunggu ada promo besar-besaran? Pasti nunggu diskon kan? Anehnya, di pasar modal, banyak banget yang melakukan kebalikannya. Institusi itu memperlakukan pasar saham ya kayak lagi di pusat perbelanjaan raksasa. Mereka itu pemburu diskon. Inilah yang bisa kita sebut sebagai jebakan pengkondisian. Kita semua kan diajari untuk beli saham perusahaan bagus, fundamentalnya kuat, trennya lagi naik. Gak ada yang salah sih sama nasihat itu. Masalahnya cuma satu, timing. Pas semua kriteria bagus itu terpenuhi dan diberitakan di mana-mana, harganya itu hampir pasti udah mahal. Anda masuk persis di saat para pemain cerdas udah mulai mikir-mikir buat keluar. Oke, sekarang ayo kita hadapi langsung beberapa aturan emas trading yang sering kita dengar yang ternyata malah menjebak kita dalam pola pikir eceran tadi. Mitos nomor 1, dan ini yang paling sering kita dengar, tunggu konfirmasi dulu. Tunggu sampai grafiknya membentuk pola tertentu atau tunggu indikator yang ngasih sinyal beli. Kedengarannya bijak, penuh kehati-hatian, bener nggak? Tapi ini dia kenyataannya. Buat para profesional, nunggu konfirmasi itu sama aja kayak sengaja beli kemahalan. Logikanya gini, konfirmasi itu kan bukti kalau harga sudah bergerak naik dari titik terendahnya. Artinya, kita udah ketinggalan harga terbaik. Potensi untung kita jadi lebih kecil, sementara risikonya malah lebih besar karena beli di harga yang lebih tinggi. Jadi, poin utamanya gini, institusi itu proaktif bukan reaktif. Mereka nggak nungguin pasar ngasih sinyal, mereka udah punya rencana duluan. Mereka udah nentuin nih zona diskon mereka dari jauh-jauh hari. Jadi ngapain nungguin indikator teknikal yang sifatnya terlambat? Itu cuma berarti bayar lebih mahal untuk sebuah ilusi keamanan. Terus, kalau mereka nggak nunggu konfirmasi, gimana dong cara mereka masuk ke pasar? Nah, mari kita lihat pendekatan mereka yang jauh lebih sabar dan terencana. Pertama, mereka itu kayak nge-zoom out petanya. Sementara banyak trader retail fokus ke fluktuasi menit ke menit di grafik jangka pendek, institusi itu mundur dulu. Mereka lihat grafik mingguan dan bulanan untuk dapat gambaran besarnya. Level-level penting di mana harga kemungkinan besar akan berbalik arah. Dan ini cara mereka eksekusi, beda banget. Mereka tuh nggak pernah all in sekaligus. Pas harga mulai masuk ke zona diskon mereka mulai beli, tapi dikit dulu. Kalau harganya turun lebih dalam lagi, sesuatu yang bikin retail panik, mereka malah seneng. Itu artinya diskonnya nambah, mereka beli lagi. Terus begitu, sampai mereka punya posisi penuh di harga rata-rata yang bagus banget. Contoh paling nyatanya, ingat kasus Brexit? Pas hasil votingnya keluar, pasar di seluruh dunia langsung anjlok. Trader retail panik luar biasa. Mereka jual semua asetnya karena takut dunia mau kiamat. Terus, apa yang dilakukan para pemain besar?
Mereka dengan tenang buka grafik jangka panjang mereka, lihat harga aset-aset bagus jatuh ke zona diskon dan mereka borong semuanya. Krisis buat sebagian orang, itu jadi kesempatan emas buat yang lain. Nah, kita sampai di kesimpulan paling penting nih. Keunggulan institusional itu bukan karena mereka punya akses ke informasi rahasia atau algoritma super canggih. Bukan itu. Keunggulan terbesar mereka itu ada di dalam kepala, yaitu pola pikir yang beda 180 derajat dari kebanyakan orang. Slide ini ngerangkum semuanya. Retail itu cenderung reaktif, ngejar harga, dan masuk sekaligus. Institusi itu proaktif. Mereka merencanakan pembeliannya, mereka nyari harga murah, dan mereka membangun posisi dengan sabar. Ini beneran seperti dua permainan yang totally berbeda, tapi dimainkan di arena yang sama. Jadi, lain kali sebelum Anda tekan tombol buy, coba deh berhenti sebentar. Tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Saya ini lagi bertindak seperti pemburu diskon yang cerdas, atau saya cuma ikut-ikutan bayar harga premium karena lagi heboh dibicarain orang? Jawaban jujur untuk pertanyaan itu bisa jadi akan mengubah hasil trading Anda selamanya.